Mari silakan duduk Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi yang di atas. Shalom. Nah, untuk bulan ini temanya adalah It is time to change, saatnya berubah. Perubahan adalah bagian daripada kehidupan kita. Pasti kita berubah. Lingkungan kita berubah, diri kita berubah, bahkan kota Batam pun berubah. Saya ingat pertama kali saya datang ke kota Batam, waktu melayani, saya masih naik motor Pak pada waktu itu. Masuk daerah mana ya, itu masih bawa koper saya. Itu naik motor, zaman-zamannya Pak Jimmy Mulya pada waktu itu. Dan pada waktu itu hujan, dan sempat terpleset motornya. Tas saya juga jatuh. Itulah awal-awal saya melayani, mungkin di tahun 90 berapa, mungkin tahun 2000-an. Saya melihat perubahan itu terjadi. Bukan hanya kota kita, tapi diri kita. Yang pasti adalah fisik kita berubah. Yang pasti dulu rambut saya masih banyak, masih hitam. Sekarang sudah rambut putih, sudah gak kuat seperti dahulu. Dulu kita bisa terbang berbagai kota, tapi sekarang ini fisik kita tumbuh dari bayi, kita tumbuh menjadi katakanlah anak-anak, kita tumbuh menjadi pemuda, kita tumbuh menjadi dewasa, dan bahkan menua. Itu adalah bagian daripada perubahan yang saya katakan secara fisik. Tetapi juga jiwa kita yang berbicara mengenai pikiran, kehendak. Karena manusia terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh. Tentunya jiwa kita juga berubah. Kita gak sama. Dibandingkan dulu sama sekarang, kita gak sama. Hari lepas hari kita terus berubah. Dan juga secara rohani kita berubah. Ada yang rohaninya bertumbuh. Ada yang rohaninya tidak bertumbuh. Meskipun udah tua, tapi rohaninya tetap jadi anak-anak. Nah, perubahan ini adalah bagian daripada kehidupan kita. Tetapi ada yang umurnya lanjut, tapi sifatnya masih anak-anak. Ada yang seperti ini, ya, nggak sabaran gitu. Saya pikir kalau saya jadi tua tuh lebih sabar. Ternyata kalau udah lebih tua itu lebih nggak sabaran, Pak. Bener, Pak. Lebih nggak sabaran. Kita seperti kembali kepada anak-anak, ya. Nah, ada orang yang usianya muda, tetapi cara dia berpikir, cara dia bertindak, cara dia berbicara, itu menunjukkan kedewasaan daripada seseorang. Nah, ada juga orang yang sudah lama di gereja, dari kecil di gereja, tetapi dia tidak pernah berubah, rohaninya tetap aja di situ. Saya punya teman, kalau kita mengadakan Bible study, selalu inginnya bertanya aja. Saya sering berkata sama dia, kamu sering nanya, tapi kamu gak mau untuk melihat, memeriksa, mendalami firman Tuhan. Senangnya nanya gitu. Kalau udah nanya, senang gitu. Ya, ada orang yang seperti itu di Bible group apa di FA kalian, nanya aja. Kita jelaskan, tapi ya kepengennya mendengar dari kita, bukan mendalami. Nah, banyak daripada kita seperti ini juga di dalam gereja. Kita tumbuh di gereja, tapi kita tidak bertumbuh secara rohani. Pertanyaannya adalah gini, bagaimana kita bisa bertumbuh? Tentu kalau kita ingin bertumbuh, seorang bayi dari minum susu, tentu dia akan makan, betul? Asupannya. Tubuh kita bisa menjadi seperti ini oleh karena kita makan. Tetapi juga kita perlu melekat sama Tuhan. Kita perlu berakar di dalam Dia sehingga kita bisa bertumbuh. Dikatakan Tuhan adalah pokok anggur sehingga kita bisa berbuah. Berapa banyak yang ingin berbuah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Berapa banyak yang mau berubah di tempat ini, katakan amin. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, dikatakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu jadi akal pikiran kita.
Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Di sini Rasul Paulus sedang berbicara agar kita merubah cara kita berpikir. Karena pikiran itu menentukan tindakan kita. Ya apa ya? Kalau Anda berpikir setelah ibadah Anda akan pergi makan yong tofu, maka Anda pergi ke sana. Kalau Anda berpikir, itu akan menentukan tindakan kita. Rasul Paulus menulis ini kepada orang di Roma. Kita perlu mengerti Roma zaman dahulu seperti apa. Roma adalah kerajaan Romawi yang menguasai dari Afrika. Kita lihat Timur Tengah. Kerajaannya Alexander the Great merupakan salah satu kerajaan yang terluas pada waktu itu. Roma merupakan satu kota metropolis yang merupakan pusat daripada semua hal yang terjadi seperti Jakarta, seperti Batam, seperti Singapura. Tentunya satu kota yang maju itu memiliki banyak godaan-godaan. Rasul Paulus menulis kepada orang-orang di Roma karena orang di Roma penuh dengan godaan setiap hari. Demikian juga kita tinggal di kota besar dibandingkan dengan kota kecil. Kota kecil orang mengatakan, Pak di sana gak ada hiburan Pak. Tapi di kota besar sampai 24 jam Anda bisa menemukan. Nah ini adalah pesan untuk orang yang ada di kota besar. Orang yang tinggal di metropolis agar mereka berubah cara mereka berpikir. Jangan seperti dunia. Nah Rasul Paulus mengatakan, mari kita merubah cara kita berpikir. Karena cara kita berpikir itu akan menentukan tindakan kita. Cara berpikir itu akan menentukan masa depan kita. Ya, nanti saya akan jelaskan. Berapa banyak yang mau berubah? Boleh angkat tangan. Ada lagu, Ubah Hatiku. Boleh bantu saya nyanyi? Hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu engkau wujudkan. Kau penjuna, ku tanah liat, untuk jadikan itu doaku. Ubah seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Nah, saya ingin mengajak kita melihat surat daripada Rasul Paulus kepada Titus. Ada 5 prinsip dasar kekristenan menurut Rasul Paulus. Ketika ternyata kemurahan Allah, ini bicara mengenai kasih karunia, kemurahan Allah. Dan kasihnya kepada manusia. Kita diselamatkan oleh karena grace. Ini adalah prinsip yang pertama, ya. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan. Yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran baru. Di dalam kekristenan kita kenal dengan kelahiran baru, baptisan. Ya, dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini kita bicara mengenai sanctification, pengudusan kita. Mari kita lihat ya. Saya nggak mau terlalu lama di sini. 5 prinsip dasar kekristenan menurut Rasul Paulus adalah keselamatan adalah kemurahan Allah dan kasih Tuhan kepada kita. Amin. Kita boleh ada di sini oleh karena kemurahan Tuhan. Kita ada di sini karena Tuhan menebus kita. Tidak peduli berapa buruknya saudara, berapa jahat
hebatnya saudara. Tapi pada waktu saudara ditebus, waktu saudara dipanggil, saya percaya setiap daripada kita akan berubah. Amin. Karya keselamatan adalah anugerah Tuhan. Bukan perbuatan baik kita, bukan. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena kita puasa, bukan karena kita berdoa, tapi adalah cuma-cuma. Yang ketiga, Rasul Paulus sedang bicara mengenai baptisan dan kelahiran baru. Yang keempat adalah pembaharuan oleh Roh Kudus. Nah, penekanan saya akan ada di nomor 4. Dan yang kelima adalah kehidupan yang kekal. Mengapa kita harus mengubah cara kita berpikir? Karena baptisan dan kelahiran baru adalah awal daripada kehidupan kita. Kita sebagai pengakuan iman kita. Kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dibaptis, itu adalah awal dari kehidupan kita. Rohnya yang baru dilahirkan baru kembali. Tetapi tubuh ini masih tubuh yang lama. Apa artinya? Artinya tubuh ini masih menginginkan hal-hal yang lama. Rasul Paulus menulis bahwa apa yang tidak aku ingin lakukan, justru itu yang aku lakukan. Apa yang tidak ingin aku kerjakan, itu yang aku kerjakan. Karena kita tinggal dalam tubuh yang lama. Roh kita baru, tapi daging kita, tubuh kita adalah lama. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan pikiran kita harus selalu dibaharui oleh Roh Kudus. Ini adalah doktrin yang kita katakan justification, pembenaran. Dan kemudian yang kedua adalah sanctification, kita dikuduskan. Bagaimana cara kita dikuduskan? Tentunya dengan iman kita dan juga dengan yang dikatakan Roh Kudus yang menguduskan kita. Anda nangkap di sini? Nah, fungsi daripada Roh Kudus itu disebut sebagai penolong. Ya, dikatakan sebab Ia akan menyertai kamu senantiasa selama-lamanya. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 bicara gini, aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita lama-lamanya. Katakan amin. Dia juga sebagai penghibur. Dikatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Artinya apa? Dia akan menginsafkan kalau Anda berbuat salah. Berapa banyak kalau kita melakukan kesalahan, dalam hati bilang gini, salah kamu. Kamu gak bener. Ada yang begitu? Kan aneh kan? Dari mana suara itu? Suara itu adalah suara daripada Roh Kudus. Yang mengingatkan kita karena dia penghibur, dia penolong. Dia akan mengingatkan kita akan firman-Nya. Dia akan berbicara begini, bertobat. Tapi apa daya kita tidak mendengar. Sehingga proses daripada pengudusan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mendengar. Pada waktu kita mengikuti suara dari Roh Kudus, maka kita lihat, Ia memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu dengarnya itulah yang akan dikatakan. Dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan, Ia akan memberitahukan kepada dirimu hal-hal yang akan datang. Berapa banyak daripada kita pernah merasa begini. Kita keluar rumah dan ada perasaan gini. Kok rasanya gak enak ya? Jangan-jangan nanti ada sesuatu kejadian. Bener aja, waktu kita keluar rumah ada kejadian. Pernah gak ibu-ibu mengatakan gini kepada suaminya, Pak, orang itu rasanya gak bener Pak. Tapi suami kita sebagai pria, Mama tahu apa? Mama kan gak pernah urusan bisnis. Tapi
Roh Kudus sebenarnya yang memberitahukan akan hal-hal yang akan datang. Anda pernah mau keluar rumah, langit cerah, kemudian ada suara bilang gini, bawa payung, tar hujan. Hah? Iya kan? Aneh kan? Aneh. Nah, yang saya ingin katakan, ini adalah suara daripada Roh Kudus. Yang ada di dalam diri kita, menyertai kita selama-lamanya, dia ada. Hanya kita sering tidak mendengar suara daripada Roh Kudus. Kita bingung, apalagi yang laki. Ini suara saya, suara Roh Kudus ya, kita bingung Pak. Tapi perempuan biasanya lebih peka. Kenapa? Saya ingin tanya, siapa yang lebih peka, perempuan atau laki-laki? Siapa yang lebih peka, yang perempuan? Boleh dengan tangan, saya lebih peka? Nggak ada yang angkat tangan. Siapa bilang laki-laki lebih peka? Sebenarnya siapa sih yang lebih peka? Jujur. Perempuan. Keras-keras dong, jangan pelan-pelan, bilang keras-keras. Perempuan. Laki. Nah, ada orang bilang gini, perempuan karena perempuan punya perasaan. Emang laki gak punya perasaan? Perempuan itu lebih peka karena dari hatinya. Emang laki gak punya hati? Tapi saya ingin kasih tahu, memang perempuan lebih peka. Berikan tepuk tangan sama perempuan. Kenapa lebih peka? Karena pada waktu dia mendengar suara Roh Kudus, dia tidak mendengar suara itu seperti perempuan. Hello, kamu jangan begitu dong. Enggak. Tuhan itu Bapak. Bapak itu suaranya adalah suara Bapak. Lembut, keras, tegas. Gak mungkin Tuhan bilang gini, bertobat dong. Enggak. Tuhan akan bilang gini, bertobat. Kamu salah. Suara itu akan bilang gitu. Suara itu adalah suara daripada laki-laki. Karena dia adalah bapak. Dia bukan ibu. Maaf ya. Perempuan memiliki kepekaan karena dia mendengarkan suara laki-laki. Tapi kita yang laki mendengarkan ini suara kita atau suara siapa? Karena keinginan kita. Nah, tetapi makin lama Anda bergaul dengan Tuhan, Anda akan mengenal suara itu. Apabila istri saya telepon, saya gak bilangin istri saya namanya Lisa. Ini Tina ya. Marah dong istri saya. Bertahun-tahun kawin, udah 37 tahun kawin, kamu gak kenalin suara saya. Gak mungkin. Kalau Anda bergaul dengan Tuhan, Anda intim dengan Tuhan, Anda tahu suara Tuhan. Anda tahu suara hati Anda. Nggak mungkin salah. Ibu yang memiliki anak bayi, ada banyak bayi-bayi di situ. Pada waktu anak-anak kita masih bayi, sekarang udah 37 tahun. Waktu anak saya itu nangis, istri saya Lisa bilang gitu, anak kamu nangis. Saya bilang dari mana sih ada banyak bayi gitu teman-teman kamu. Kamu tahu anak kamu? Enggak, anak kamu nangis. Karena dia setiap hari dengan bayi itu. Tangisannya dia tahu. Suaranya dia tahu. Makin Anda intim dengan Tuhan, Anda dapat mengerti. Bagaimana caranya kita bisa memperbaharui pikiran kita? Yang pertama adalah dengan firman. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tapi sering kali kita baca firman. Ibu-ibu baca firman, Pak, firmannya itu untuk kamu, Pak. Bukan untuk saya. Tapi di sini diajarkan bahwa firman itu, tulisan ataupun Alkitab itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan saya.
untuk memperbaiki kelakuan. Ada orang yang mendengar firman Tuhan, dia nggak berubah karena dia tidak merasa firman itu untuk dirinya. Dia merasakan bahwa firman itu untuk anaknya, untuk orang lain, dan dia mengatakan itu untuk kamu. Gak pernah dia bilang ini untuk saya. Itu yang terjadi dengan teman saya yang saya cerita, yang sering nanya. Saya bilang firman ini bicara apa sama kamu? Begitu saya tanya, dia menjelaskan firman ini. Saya bilang saya gak perlu dijelaskan, saya hamba Tuhan. Yang saya inginkan adalah firman itu bicara apa sama saudara. Itu yang penting. Anda datang ke tempat ini, firman itu bicara apa sama saudara? Apakah firman itu menegur? Apakah kita keluar sama saja sebelum kita mendengar firman? Tapi seharusnya firman itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua adalah mendengarkan suara Roh Kudus karena dia menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, penghakiman, memimpin dalam seluruh kebenaran. Nah, Roma 2:15 nggak ada di sini. Menulis gini, sebab dengan itu mereka menunjukkan isi hukum Taurat tertulis dalam hati mereka. Jadi Tuhan tuh mengatakan kita adalah suratan Kristus. Hukum Taurat itu ada ditulis dalam hati kita. Artinya apa? Firman itu ada di dalam diri saudara. Firman itu ada dalam diri saudara. Waktu saudara salah, firman itu akan negur saudara. Dari mana suara bilang gini? Kamu salah. Karena firman itu dikatakan turut bersaksi. Kembalikan lagi. Firman itu turut bersaksi. Menuduh. Kembalikan kepada, bersaksi. Pikiran mereka saling menuduh. Waktu Anda salah, Anda tidak koreksi kesalahan Anda, pikiran Anda itu akan menuduh Anda. Mengerti? Pikiran ini akan saling berbicara. Kamu salah, cepat bertobat. Tapi kita bilang gini, enggak lah. Apa itu salah? Tapi makin kita biarkan, Roh Kudus akan terus mengingatkan saudara. Sampai saudara bertobat. Karena ia akan menginsafkan kita. Nangkep di sini? Ya. Nah, mari kita lihat tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kehidupannya berubah. Kenapa saya katakan orang yang berjumpa dengan Tuhan itu berubah? Saya ingin tanya, waktu Anda berjumpa dengan Tuhan, Anda berubah nggak? Berubah kan? Berubah. Pak Chin Fen pada waktu ketemu dengan Tuhan, dia berubah. Dia bukan aja seorang kontraktor, sekarang jadi hamba Tuhan. Dia bisa jadi seorang kontraktor. Kehidupan kita berubah. Musa, saya katakan seorang gagap, tidak pandai bicara, lari daripada hukum. Oleh karena dia membunuh orang Mesir. Dia melihat semak duri yang menyala. Waktu dia menyimpang, kehidupannya berubah. Dia menjadi penyelamat orang Israel, membawa keluar orang Israel dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Bagaimana seorang pembunuh, seorang yang lari, seorang yang gagap. Dikatakan Musa adalah orang yang paling lembut hatinya, tapi dia bisa jadi pemimpin. Orang bilang gini, Pak, pemimpin itu gak lembut hatinya Pak, harus keras. Tapi Tuhan dapat pakai orang seperti ini. Tuhan pakai Gideon, seorang anak muda, bersembunyi dalam tempat pemerasan anggur. Dia berjumpa dengan malaikat Tuhan dan berkata, kaumku yang paling kecil, aku yang paling muda. Tapi pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, kehidupannya berubah. Saulus, seorang pembunuh, menganiaya orang-orang percaya. Tuhan dapat merubahnya menjadi seorang rasul. Apa yang saya ingin katakan? Yang saya ingin katakan adalah setiap daripada kita pasti akan berubah. Apabila Anda membaca firman Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus, perjumpaan dengan Tuhan gak mungkin tidak membuat kita tidak berubah. Kalau Anda tidak berubah, ada yang salah. Gak mungkin.
Waktu saya bertemu dengan Tuhan, saya iseng-iseng diajak oleh adik saya Pak Bambang, saya ingat. Ketemu dengan Pak David Cakra, Pak Jimmy Mulia, ke Israel. Saya mikir gini, dalam keluarga kami cukuplah satu orang jadi pendeta. Saya tetap saja jadi pengusaha, ya Pak ya. Cukuplah. Biarkan Pak Bambang Yonan itu jadi pendeta di Medan itu. Tapi pada waktu di Yerusalem, saya ingat Yerusalem. Di Hotel Hyatt, saya dengar ayam berkokok. Ayam berkokok. Saya tanya, Bang, di hotel ini, Hotel Hyatt, ada ayam nggak? Itu yang namanya Jimmy Mulia sama si Pak David ketawa. Masa hotel bintang 5 ada ayam, lu yang bener aja. Enggak, saya bilang, saya dengar ayam berkokok. Saking ngototnya, saya tuh makan pagi, saya panggil waitressnya. Do you have a rooster? No sir. Jadi apa yang saya dengar? Waktu saya mendengar ayat itu, waktu saya mendengar ayam berkokok, firman yang keluar adalah yang seperti kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali pertanyaan. Saya tidak mendengar, tapi saya tahu ada firman yang keluar. Apakah engkau mengasihi aku? Kejadian itu mengubah. Umur saya masih 40-an berapa. Yang saya katakan rambutnya nggak seperti ini, masih jutaan rambutnya. Sekarang udah ratusan ribu aja, udah botak. Tapi itu mengubah saya. Waktu diubah, memerlukan perubahan. Saya ingat pada waktu zaman saya, ada yang umurnya hampir 70-an nggak, masih muda-muda ini. Di Jakarta itu ada namanya Pit Stop yang ada di Sari Pacific, dulu Top Disco. Kemudian ada Kudus Bar yang di Hotel Hilton sekarang. Itu tahun-tahun kira-kira 80-an top. Saya tuh sering sana, udah melayani. Tapi pada waktu satu hari, saya ngeliat istri saya melihat saya. Dan kemudian kita bilang gini, rasanya kita gak cocok lagi datang ke tempat ini. Gak ada yang nyuruh loh, gak ada yang nyuruh. Tapi pada waktu itu kita merasa bahwa kalau kita ingin mengikut Kristus, kita harus menyangkal diri kita. Ada hal yang kita harus bayar. Saya mulai diutus untuk berkhotbah kemana-mana. Cara hidup saya mulai berubah. Bukan berarti saya harus berubah, tidak. Tapi saya ingin berubah. Hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu, engkau penjunan, engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan, itu doaku. Yang saya ingin katakan, perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah kita. Masa depan kita ditentukan oleh pilihan kita. Kita tidak dapat memilih kapan kita dilahirkan, dari marga apa, suku mana, gak bisa.
Tetapi sepanjang kehidupan kita, kita akan membuat pilihan. Halo? Anda sadar? Menurut catatan, bahwa setiap hari kita melakukan 35.000 pilihan. Contoh, waktu Anda bangun tidur, Anda mikir gini, tidur lagi apa bangun? Ya, mau doa apa mau ke WC dulu? Mau sikat gigi dulu, apa mau mandi dulu? Every day, we are making choices. Setiap hari kita melakukan pilihan. Pilihan itu akan menentukan cara kita berpikir, saya katakan. Kalau Anda memilih untuk hidup di dalam Tuhan, maka ada pilihan, maka tindakan Anda akan ke sana. Karena itu pilihan kita, karena kita mau. Masalah yang ada, apakah kita mau, apakah kita juga memilih. Kebanyakan daripada kita mau mengikuti Tuhan, tapi kita gak mau committed. Ya. Saya katakan berubah adalah pilihan. Musa, Gideon, Saulus membuat pilihan yang merubah hidup mereka. Saya membuat pilihan yang merubah hidup saya. Chin Fen melakukan perubahan yang mengubah hidupnya. Pak Yunus juga demikian. Kita membuat satu keputusan yang merubah kehidupan kita. Joe membuat keputusan yang merubah hidupnya. Dia bisa saja kemana saja. Tapi dia membuat pilihan untuk ada di kota Batam. Itu pilihan. Kemauan. Saya katakan ambillah tindakan iman. Inilah saatnya untuk berubah. Nah, saya ingin kita menyaksikan satu tayangan, tapi saya ingin cerita terlebih dahulu. Ini favoritnya Pak Chin Fen mengenai Elvis Presley. Nah, ada satu film dibuat tahun 2011. Film ini adalah dokumenter yang berbicara mengenai Mother Dolores. Mother itu adalah ibu, kalau dari biarawati, dia adalah seorang biarawati. Dari Regina Laudis Monastery. Dia memulai karirnya di Hollywood sebagai seorang aktris umur 19 tahun. Membuat 10 film. Salah satu aktris terlaris pada tahun 1950-an. Pada belum ada kan? Saya juga belum ada. Dan kemudian dia bermain dengan Stephen Boyd, Montgomery Clift, Robert Wagner, Elvis Presley dalam filmnya In Loving You 1957. Pada satu hari dia merasa begitu lelah akan syuting yang ada untuk hidup glamour. Dia kemudian datang ke sebuah biara kecil yang disebut Regina Laudis untuk beristirahat. Dan di sana dia bertemu dengan Tuhan. Dan itu mengubah kehidupannya. Mari kita saksikan film ini. On Oscar Eve, the starlet who famously kissed Elvis, but who then turned Tinseltown away. She's about to be back on the red carpet, but where was she all these years? Here's ABC's Abby Boudreau. Hello, Sam. In her day, they called her the next Grace Kelly, the quintessential Hollywood starlet. 50 years ago, Dolores Hart was at the top of her game, appearing alongside Anthony Quinn, Robert Wagner, Montgomery Clift. They don't need me, and you don't need me. She even acted out the dream of every young woman at the time, sharing her first on-screen kiss with Elvis Presley in the movie Loving You. And after all these years, Dolores Hart is back on the silver screen. You give me a kiss? This time at the age of 73, playing herself, Mother Dolores, in the Oscar-nominated HBO documentary, God is the Bigger Elvis. I often wonder why the Lord gave me such an opportunity to audition for Elvis. There were so many of us in line that day. And I just can't believe that I got the part. But everything changed when she visited a convent in Connecticut to get some rest. The Abbey was like a grace of God that just entered my life in a way that was totally unexpected. And God was the vehicle.
He was the bigger Elvis. After 6 years of fame and mounting fortune, she says she left the Hollywood spotlight for a higher calling. I was in love with God. Not your typical Hollywood ending, but a love story nonetheless that just may be worthy of Oscar gold. Abby Boudreau, ABC News, Los Angeles. Itu adalah cerita daripada Dolores Hart. Dia sukses, dia kaya, termasyur. Dia punya segalanya. Tapi pada waktu dia ketemu dengan Tuhan, dia tinggalkan semuanya. Kekayaan, kemasyuran. Hanya tinggal di biarawat, di biara. Kecil, gak besar. Dia punya seorang tunangan namanya Don Robinson. Oleh karena keputusannya untuk mengikuti Tuhan, dia gak kawin. Tapi selama 47 tahun, Don 2 kali setahun datang ke biara hanya untuk ketemu. Mereka mencintai, tapi mereka tidak bisa menikah. Tapi mereka setia. Don tidak pernah kawin, Dolores tidak pernah menikah. Judul dari film ini adalah gini, God is bigger than Elvis. Ini nominated sebagai Oscar documentary. Diperankan oleh Dolores Hart sendiri. Apa yang saya ingin katakan? Kalau Anda tidak berubah setelah ketemu dengan Tuhan, there's something wrong. Orang yang begitu cantik, yang bermain bersama dengan Elvis, memiliki kekayaan, memiliki ketenaran, umur 25 tahun meninggalkan segala sesuatu karena dia sayang sama Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sayang sama Tuhan? Apakah kita mau berubah? Mari tundukkan kepala. Ubah hatiku, salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan itu doaku. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti di change my heart. Inggrisnya. Change my heart, Lord God, making ever true. Change my heart, Lord God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart.
Ubah hati kami. Jadikan hati kami seperti salju. Mari keyboardnya saja pelan-pelan. Hari ini adalah hari di mana kita mengambil keputusan. Pilihan itu ada di tangan saudara untuk berubah. Tidak ada orang yang bisa memaksa saudara. Masalahnya apakah kita mau berubah atau tidak. Itu saja. Saya percaya perjumpaan dengan Tuhan mengubah kita. Anda ketemu dengan Tuhan itu mengubah. Seberapa kerasnya saudara, Anda akan diubah. Seberapa kotornya Anda akan dirubah. Seberapa jeleknya kehidupan Anda yang dulu, Anda diubah oleh Tuhan. Hari ini, ambil keputusan. Mari, yang mau angkat tangannya. Mari kita bangkit berdiri. Change my heart, oh God.